10 tahun berlalu, Sita bekerja di panti jompo dan Adil menjadi pemandi jenazah. Karena trauma kehilangan orang tuanya, Sita sangat terobsesi untuk membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak nyata seperti apa yang dikatakan Udin, sang pelaku bom bundir. Sita yang bekerja di panti jompo bertujuan untuk menunggu kematian orang yang paling berdosa semasa hidupnya. Dan secara mengejutkan, Sita berhasil bertemu dengan Pak Ilham yang berada di panti jompo tersebut dengan identitas baru sebagai Wahyu. Adil yang tidak sengaja mendengar percakapan Sita kembali teringat traumanya dan berusaha menghabisi Pak Ilham. Namun Sita melarangnya karena dosa Pak Ilham akan berkurang jika ia dihabisi. Namun Pak Ilham justru menantang dan mengatakan dirinya tidak akan mendapatkan siksa kubur. Pak Ilham pun memilih untuk bundir. Setelah Pak Ilham meninggal, Sita memutuskan untuk melakukan eksperimen gila. Ia meminta Adil untuk menguburnya hidup-hidup bersama jasad Pak Ilham untuk merekam apa yang terjadi di dalam kubur. Saat Adil berjaga di atas makam, ia tidak menyadari adanya ular yang mendekatinya. Karena merasa ngantuk, ia pun kaget saat ular tersebut semakin dekat. Sementara di dalam kubur, Sita mulai kesal karena siksa kubur yang ditakutkan oleh orang-orang tak kunjung terjadi. Saat pagi harinya, Sita yang tak menemukan apapun berniat menyebarkan rekaman video tersebut ke media massa agar orang tahu bahwa siksa kubur itu tidak nyata. Sita pun diundang acara talk show untuk menyiarkan rekaman yang ia dapatkan. Ia mulai menceritakan kejahatan Pak Ilham yang mendanai pesantren demi memuaskan hasrat menyimpangnya. Dan Sita juga menyatakan kalau Pak Ilham yang sangat berdosa saja tidak mendapatkan siksa kubur. Sehingga Sita menyimpulkan kalau siksa kubur hanya doktrin yang menyesatkan yang membuat Udin dan kelompoknya rela melakukan tindakan bom bundir yang menewaskan kedua orang tuanya. Namun saat rekaman diputar, rekaman tersebut bukanlah rekaman saat dirinya berada di dalam kubur. Sementara itu, di panti jompo ada seorang nenek yang meninggal ketika sedang mencuci baju. Sita yang sibuk menyebarkan misinya justru bolos bekerja dan meninggalkan panti jompo tanpa pengurus. Sita kemudian melihat berita tentang siksa kubur, di mana dalam berita tersebut masyarakat justru mempercayai adanya siksa kubur sampai menangis dan ketakutan. Karena tidak sesuai dengan apa yang ia rekam di kuburan Pak Ilham, Sita pun berniat kembali ke makam Pak Ilham.